Oh. Semua sekarang ya. Sudah lihat ya. Kuliah hari kuliah hari ini hari yang ke-7 ya. Artinya kuliah yang terakhir minggu depan sudah UTS. Cuman saya juga agak khawatir juga ya. Karena ini undang-undang ini harus dibaca satu persatu ya, intinya, pengertiannya, materinya ya, kemudian sanksi-sanksinya, yang antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain itu sangat berhubungan. Jadi minimal pertama-tama harus mengerti hierarkinya. Kalau dari hierarki itu mengerti yang mana yang di bawahnya, yang di mana di atasnya. Karena bila ada terjadi sesuatu antara undang-undang yang bertabrakan, yang sama, nah kita pilih yang mana undang-undang yang berlaku. Kadang-kadang undang-undang itu tetap ada apa namanya, ada tidak sempurna. Jadi ada yang bertentangan antara undang-undang satu dan undang lain, atau peraturan perundangan, atau apa namanya, kepres, atau uh, apa keputusan kepala BPOM. Kadang-kadang suka ada yang mirip-mirip yang hampir bertentangan. Ya. Nah, cuman kita kalau ada yang bertentangan yang selevel, yang setingkat, nah itu ada beberapa ajas hukum ya. Di hukum itu ada ajas yang kalau yang apa namanya antara bawah sama atas itu ada leg superior, derogat, leg inferior. Jadi undang-undang yang lebih tinggi itu menyampingkan undang-undang yang lebih rendah. Misalnya ada undang-undang sama kepres, tingkatannya undang-undang itu lebih tinggi daripada keputusan presiden atau apa peraturan pemerintah. Apalagi misalnya keputusan kepala BPOM itu lebih rendah lagi ya. Kalau ada undang-undang yang umum, kita ambil yang undang-undang yang khusus ya. Ada ya ada apa ngajas, lex spesialis, derogat, lex generalis. Jadi undang-undang khusus itu menyampingkan undang-undang yang umum. Jadi pada dua undang-undang yang bertabrakan. Pak, tolong admit Pak. Oh ya, 8 orang. Intan tadi Pak. 8. Ya, ini aja masuk lagi. Ya. Sudah semua berapa orang? Kalau semuanya 64 Pak. 4 ya. Ini sekarang baru 51 ya. Oke, nanti kalau ada yang masuk tolong kasih tahu lagi ya. Baik Pak. Jadi ada lagi undang-undang yang posterior, derogat, legi prior ya. Jadi lex prior, derogat, legi prior. Jadi undang-undang yang baru itu menyampingkan undang-undang yang lama. Misalnya nomornya misalnya tahun 2020 pasti lebih apa namanya? Lebih diakuin
daripada undang-undang yang 2010. Jadi undang-undang 2010 dikesampingkan, udah ada undang-undang yang lebih baru lagi. Jadi itu ada ajas-ajas hukum bila ada terjadi di antara undang-undang atau peraturan pemerintah yang bertentangan. Kita pilih mana undang-undang mana kita pilih. Jadi ajas-ajas itu berlaku ya. Makanya itu hierarki undang-undang itu harus kita tahu nih, yang tinggi yang mana sih, yang rendah mana. Itu kan ada juga, ada di sini ada nih. Nah, di sini ada hierarki juga nih. Ada undang-undang 45 ya. Ada undang-undang yang keras. Ya. Nah, ini undang-undang yang lainnya di sini ya. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah ya. Jadi undang-undang itu pasti lebih tinggi di atasnya peraturan pemerintah. Nah, ini undang-undang 45, di atasnya paling tertinggi adalah undang-undang 45. Di bawahnya UUD itu adalah TAP MPR. Jadi di sini harusnya ada TAP MPR. Nah, baru di bawahnya lagi baru ada undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang pengganti undang-undang ya. Sorry. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada putusan menteri ya, baru sini Menkes ya, ini peraturan atau putusan Menkes, atau di bawahnya lagi peraturan BPOM ya, atau surat keputusan kepala BPOM. Di bawahnya lagi ada SK nya, surat edaran. Nah, kalau gubernur, perda itu di bawahnya peraturan presiden. Di bawah peraturan presiden itu ada pergub, peraturan gubernur. Di bawahnya pergub itu adalah perda lagi. Jadi yang terendah itu adalah perda. Kalau di sistem pemerintahan. Kalau di di undang-undang farmasi ini yang paling rendah itu adalah surat edaran BPOM itu undang-undangnya. Nah, undang-undang ini dari itu belum translate belum, misalnya undang-undang Undang-Undang nomor 5 tahun 97 atau Undang-Undang nomor 8 tahun 99 supaya mempermudah pencahariannya ya. Kebaca ini aja kan rumit ini undang-undang apa, harus ditulis juga tentang apa di sini. Contohnya ya. Jadi semua undang-undang sama peraturan kamu tulis secara sistematis ya. Di mana dia yang lebih tinggi, di mana yang lebih rendahnya lagi, dan di mana lagi yang lebih rendah ya. Peraturan Menteri Kesehatan ya, Permenkes itu di bawahnya PP pemerintah. Terus di bawahnya pemerintah Permenkes itu ada lagi peraturan atau putusan kepala BPOM. Di bawahnya lagi ada surat edaran BPOM. Ini seperti ini ya. Ini ada Undang-Undang 45, paling tinggi hierarkinya. Di bawahnya Undang-Undang 45 lagi ada TAP MPR, ada undang-undang, ada lagi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ada lagi peraturan pemerintah, ada lagi Kepres ya. Kepres ini termasuk di bawahnya lagi itu peraturan menteri ya. Peraturan menteri baru peraturan kepala BPOM, perka BPOM, atau surat keputusan kepala BPOM baru edaran. Nah, nanti buat ujian ya kadang-kadang cuma ditanya atau ada nomor, ada soal yang cuma ditulis ini aja ya nomornya. Jadi kamu harus tambahin lagi tentang ini
tentang apa? Karena kalau misalnya penulisan ilmiah, kita nggak boleh nulis cuma hanya undang-undang nomor 9, misalnya undang-undang nomor 8 tahun 99, itu nggak boleh ya. Jadi harus lengkap undang Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang lengkap seperti ini ya, Undang-Undang Republik Indonesia, biasanya gitu ya, nomor berapa, nomor 8, gitu. Isinya tahun itu pada penulisan ini ya, karena di sini kuliah, kita anggapnya atau dosen-dosen lain nulisnya langsung nomor ini aja. Tapi sebaiknya untuk mempermudah dan sebenarnya harus ditulis tentang apa di sini ya. Jadi dalam penulisan-penulisan biasanya itu selengkap begini ya. Tentang itu nggak boleh ketinggalan. Saya kadang-kadang suka baca apa namanya skripsi atau baca-baca apa namanya tulisan ilmiah, banyak sekali cuma hanya ditulis ini aja gitu. Kita kan nggak tahu nih ini tentang apa. Karena nomor ini nggak hanya di apa namanya di undang-undang kesehatan, mungkin di undang-undang yang lain, misalnya undang-undang pembalakan liar, mungkin ada nomor yang sama ini, tahunnya itu sama. Jadi kalau misalnya di kuliah ini udah pastilah tentang mengenai kesehatan semua nih. Tapi kalau dalam penulisan ilmiah yang orang lain yang membacanya apa namanya orang umum atau dari orang fakultas lain itu harus tulis tentang itu nggak boleh ketinggalan, wajib gitu tentangnya supaya nggak salah tafsir. Jadi misalnya undang-undang narkotik nomor sekian tuh isinya apa, buat apa namanya buat catatan kaki atau buat literatur biasanya ditulis di bawahnya dari undang-undang nomor sekian tentang narkotika. Udah belajar UTS apa aja UTS yang untuk UTS? Apa Pak? Udah persiapan buat UTS, udah baca apa aja? Minimal yang ada di PPT ya, minimal. Sebaiknya tiap undang-undang ya. Berapa soal ya Pak? 50. 50 soal. Ada kisi-kisi nggak? Ya mungkin nanti saya buat dipelajari. Baik Pak, terima kasih. Nomor gini-ginian ya, yang gini-ginian udah pasti ya. Udah pasti ya. Ini apa. Minimal ini kan cuman teknik pencariannya bagaimana supaya cepat. Nah itu. Ya. Apakah kamu susun jadi satu apa Word supaya nanti dicari dengan kontrol F bisa ketemu atau dengan sim apa. Ya saya juga maklumin ya. Nggak semua orang bisa hafal undang-undang nomor berapa. Apalagi kita baru baca sekali dua kali, kecuali kita sudah sering membacanya, kemudian bidangnya itu pasti hafal. Kalau kamu baca sekali dua kali itu hafal, jadi makanya kamu tulis ya undang-undangnya. Iya Pak. Nah, kamu tahu lah, oh undang-undang mengenai misalnya perlindungan konsumen tahun apa nomor 8 tahun 99. Minimal kamu pernah baca, oh ada nih di undang-undang perlindungan konsumen gitu. Misalnya mengenai apa namanya tanggal kadaluarsa. Soalnya kalau di produk itu beda sama di undang-undang apa namanya mengenai kesehatan, mengenai produk sediaan farmasi ya. Mungkin apa namanya nggak begitu bermasalah kalau misalnya tanpa ada expired date. Tapi undang-undang perlindungan konsumen, orang bisa gugat kita bisa somasi, misalnya orang itu nggak suka atau nggak suka produknya atau gimana, dengan adanya tanpa adanya expired date itu kita bisa bermasalah ya. Terus sanksi hukumnya juga ya, kalau nggak undang-undang itu nggak bisa, jangan lupa sanksi hukumnya. Jadi kita tahu kalau nggak mengikuti atau kita melakukan tindak apa namanya melawan hukum, tidak mengikuti undang-undang, itu sanksinya apa, dendanya apa ini. Contohnya kita di undang-undang
Pak, maaf, banyak yang belum di ACC, Pak. Ya, apa orang lagi ya. Undang-undang undang-undang nomor nomor 8 tahun 1999. Ini buat ngebandingin aja ya antara undang-undang yang di apa undang kesehatan, apa namanya pasal 9, misalnya susah kontrol F aja ya, kontrol F misalnya tanggal ya kata kuncinya. Kalau misalnya mencari itu kontrol F semua kan tahu lah ya, mencari ribet-ribet udah kontrol F aja udah berarti gitu, kontrol mengenai tanggal, tanggal keluarga. Tidak mencantum ini yang pasal pasal 8 bab 4 perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Ini spesial, jadi siapa yang ngerjain, entah itu bagian produksi atau siapa yang ngerjain, itu yang kenanya itu nanti pelaku usahanya. Misalnya baik itu di farmasi, di kosmetik, di obat tradisional, atau bikin makanan, atau di restoran, atau bikin produk apapun, itu nanti yang kena itu pelaku usahanya. Jadi kalau misalnya di makanan, misalnya ada tanggal luarsa, kemudian bermasalah, orangnya itu sampai kenapa-napa, dia menuntut ganti rugi, atau untuk yang lainnya, ini dia. Jadi hal sepele aja nih, hal sepele aja misalnya tanggal keluarsa, itu udah jadi masalah ya. Tidak mencantumkan tanggal keluarsa atau angka waktu penggunaan atau pendaftaran yang paling baik di atas barang tertentu. Sanksinya, kita cari sanksi, misalnya sanksinya. Sanksinya. Nah, ada yang biasa lotong juga. Menurut sanksi pakai ini ya, pakai jangan pakai G ya, pakai K nih. Sanksi, pakai K. Ini. Tadi pasal 8 ya. Pasal 8 nih. Tadi pasal 8 yang tidak mencantumkan. Nyalakan apinya. Kenapa sudah kan mas semua ya? Ini dendanya paling banyak nih, 2 miliar ya. Jadi untuk penuntut umum atau jaksa atau hakim bisa mendanakan seorang sampai dendanya itu 2 miliar ya, atau penjara 5 tahun. Pak, tolong admit. Siapa lagi nih? Lilis, Pak. Lilis. Semuanya 59 admin. Nah ini kalau kita lihat ini, undang-undang perlindungan konsumen itu dendanya lebih tinggi dibanding undang-undang kesehatan. Di sini paling apa namanya pidana bisa 5 tahun. Jadi nanti kamu kalau kerja di mana harus hati-hati ya, jangan sampai ada kekeliruan atau ada kesilapan. Kamu lihat di undang-undang mengenai kesehatan atau undang-undang obat, kosmetik, obat tradisional. Jangan lupa juga lihat juga undang-undang perlindungan konsumen ya.
Ini undang-undang ini yang apa namanya biasanya konsumen pegangnya ini bisa bermasalah, tidak dituntut, dia merasa dirugikan. Kan kalau hukum itu kan kalau siapa yang ada dirugikan dia berhak itu menuntut dia bisa menuntut karena ada kerugian kerugian di pihak apa lain. Karena tujuan hukum itu kan buat kepastian hukum ya. Jadi kepastian hukum itu siapa yang bersalah itu bisa di apa namanya siapa yang merugikan orang lain itu bisa di apa di harus dipertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian juga buat apa namanya keadilan ya. Dan sampai kita buat produk semau-maunya kita tidak merugikan orang lain. Nah, orang itu juga merasa tidak adil diperlakukan yang semena-mena. Kemudian untuk kebahagiaan ya. Jadi kalau misalnya jadi ada tujuan hukum itu ada tiga ya. Untuk kepastian hukum. Kepastian hukum adalah misalnya orang mencuri itu pasti ada pidananya ya. Orang menganiaya, orang membunuh itu pasti ada sanksi pidananya. Itu udah pasti lah kepastian hukum. Kemudian itu ada apa namanya buat keadilan ya. Buat keadilan. Akhirnya kita hukum itu untuk keadilan dan sampai orang diperlakukan tidak adil. Kemudian yang ketiga adalah buat kepastian, keadilan, satu lagi buat apa namanya kemanfaatan. Jadi yang ketiga itu hukum itu harus bermanfaat ya, bermanfaat. Kalau ada manfaatnya buat apa dibuat hukum ini. Tapi secara keseluruhan hukum itu ada tujuannya untuk kebahagiaan. Jadi jangan sampai orang misalnya bahagia itu kan apa namanya bebas dari rasa takut, bebas dari apa namanya rasa-rasa yang kurang menyenangkan. Kalau kita jalan aja rasa takut itu orang itu tidak akan bahagia. Makanya hukum itu harus ditegakkan. Misalnya orang apa namanya dicuri, apakah bahagia? Kan tidak juga ya. Orang dicuri tidak bahagia, orang dianiaya itu tidak bahagia. Ya. Orang dirugikan itu tidak bahagia. Jadi tujuan hukum itu dibuat untuk kebahagiaan orang. Jadi kalau kita beli barang, beli obat itu, kita membeli, kita senang. Gitu. Jangan sampai kita beli barang itu bukannya jadi sembuh, malah jadi penyakit karena apa namanya membuatnya sembrono atau tidak mengikuti prosedur atau dibuat bukan oleh orang yang kompeten sehingga produknya tidak berkualitas ya. Jadi produk itu yang pertama itu aman dulu ya, berkualitas, aman dan bermanfaat itu ada tiga hal yang harus ada dalam satu produk. Kemudian ini kan ada juga yang Pak, ada yang minta admit lagi. Pasti nah. Pasal-pasal yang selain ini itu ada juga dendanya 500 juta ya. Atau pidananya 2 tahun. Namanya 2 tahun itu juga waktu ya lama sekali. Denda 500 juta juga apa disebut nggak murah juga gitu. Jadi kalau misalnya ada seorang menerima produk yang tidak berkualitas, itu dia bisa menginformasi atau menuntut si pembuat. Makanya kita sudah mengenal apa namanya hukum itu harus hati-hati. Dan kita juga harus punya etika ya, etika jangan sampai merugikan orang lain itu penting ya. Makanya dibuat etika. Jadi dalam apa namanya profesi apapun itu etika itu harus dibentuk ya. Jadi kan pernah saya bilang ya etika itu betul-betul dari dalam apa namanya dari dalam diri ya etika. Ya. Karena hukum itu kan dilihat juga ada niat jahat sama perbuatan jahat. Ya. Jadi ada mens rea dan actus reus. Kalau mens rea itu artinya adalah niat jahat. Pertama dia niat jahat dulu ya mens rea. Kemudian actus reus. Actus reus itu perbuatan jahat. Jadi dari perbuatan ada niatan dulu, nah itu
apa ya, hukumnya lebih berat dibanding cuma hanya perbuatan, langsung perbuatan tanpa niat, itu namanya apa namanya, kelalaian gitu. Teman-teman. Jadi orang lalai pun juga tetap apa namanya, bisa dipidanakan kalau dia sampai merugikan orang lain, bisa merampas apa, nyawa, sama walaupun dia tadi ada niat tapi lalai, sama. Hukum juga bukan hanya orang berbuat, tidak berbuat pun juga itu bisa dikenakan apa namanya, sanksi. Tahu nggak, kalau misalnya orang berbuat jahat udah pasti ada resiko, udah pasti ada pidananya. Tapi ada juga orang tidak berbuat pun juga bisa dipidana. Misalnya apa? Contohnya, nggak diem aja juga dihukum juga. Tahu nggak contohnya apa? Hmm? Coba nih, Miftahul Suhur ya, coba dia suhur, contohnya apa? Tidak berbuat tapi bisa dipidana juga itu. Tidak berbuat tapi tetap bisa dipidanakan. Contohnya, berbuat itu, kalau berbuat dipidanakan kan, berbuat jahat dipidanakan itu udah hal yang biasa. Tapi tidak berbuat tapi dipidanakan. Jelas soalnya. Jadi kalau misalnya tidak berbuat dipidanakan, misalnya gini, misalnya kamu ngerti mengenai produk yang berbuat produk yang bagus itu bagaimana, tapi melihat seorang mencampurkan sesuatu, tapi kamu diam aja gitu, ya, kamu kan nggak berbuat, orang lain berbuat gitu. Kamu bisa kena juga itu. Mereka mungkin mereka tidak tahu, tapi kamu tahu tuh pencampur itu membuat efek, misalnya bukan dari obat, dari racun, gitu. Misalnya dosisnya ketinggian. Kalaupun kamu diam aja ngeliatin, kamu dapat dipidanakan ya. Jadi kalau kamu ngerti, paham, dan kamu juga di profesinya, kalau melihat hal-hal yang tidak wajar, tidak benar, kamu cegah ya. Karena kalau kita bisa dipidanakan juga ini. Makanya untuk etika ya. Ketika kita belajar etika, suara jelas nggak sih? Itu seluruh, seluruh suaranya kurang. Eh, Pak minta tolong admit lagi. ya, ya, siapa lagi? Ini ada 3 orang. Jaringan Pak, jadi banyak yang keluar masuk. Oh gitu ya. Bukan di daerah ya. Iya Pak, Nah, di kemudian pulau. kita lihat undang-undang apa namanya, kemarin saya cari nih, di undang-undang kesehatan ya, undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009. Ini juga ada sanksi tuh. Jadi memproduksi tidak memenuhi standar ya, tidak memenuhi standar produksi. Jadi kalau kita membuat suatu produk maupun obat, kosmetik maupun jamu atau yang lainnya, kalau tidak memenuhi standar, itu ada pidana. Pidana yang paling tinggi, paling lama 10 tahun ya.
tahun. Dendanya 1 miliar ya. Kemudian kalau bikin produk tidak memiliki izin edar, itu penjaranya itu lama, itu 15 tahun itu penjara itu ya. Tahun, dendanya 1,5 miliar. Nah, denda juga bisa juga, jadi harta kekayaan bisa diambil sama negara. Misalnya yang tempoh hari yang memproduksi vaksin gitu ya, vaksin buat anak-anak tuh. Nah, itu bisa penuh nih hukuman pidananya. Jadi dia membuat produk, itu kan merugikan anak-anak ya, harus divaksin, bisa apa namanya, bisa kebal terhadap itu kan cuma hanya air aja, saya pernah baca isinya. Nah, dia bisa didenda apa namanya, berlipat ya. Ya apa namanya, sorry, ada apa namanya, somasi berlapis ya. Jadi tidak memenuhi standar, di samping juga dia juga tidak memiliki edar, kemudian juga dia juga bukan orang yang berkompeten di bidangnya, itu juga berlapis ya. Nah, contohnya banyak di online bikin produk kosmetik yang tanpa izin edar. Nah, itu memang kadang-kadang selama tidak ada yang komplain, tidak ada yang apa namanya, yang somasi, apa namanya, itu aman-aman aja. Tapi kalau ada yang apa namanya, yang masuk. Oh, sorry, saya belum ya share. Ini ya, tadi saya belum apa screen sharing ya. Ini tadi kita bisa bandingkan dengan undang-undang tadi apa namanya, perlindungan konsumen nomor 8 tahun 99 ya. Ini undang-undang kesehatan tahun 36 2009. Jadi sisinya 10 tahun ya. Tapi di sisinya 10 tahun, 99 2009, ini lebih lama ya. Nah, ini dendanya cuma 1 miliar, tapi pidananya 10 tahun. Tidak memiliki izin edar atau tidak mempunyai NIE ya. Jadi produk itu, pabrik itu harus punya izin industri. Jadi izinnya izin industri, misalnya dalam bentuk PT ya, perseroan terbatas. Kemudian juga harus memiliki izin produksi. Jadi produksi, sebelum produksi kita harus minta izin edarnya ya. Sebelum kita produksi, kita minta izin edar ya, atau NIE, dengan didaftarkan registrasi ya. Nah, jadi sudah registrasi dari POM, komposisinya apa, klaimnya apa. Nah, kalau udah diberikan, itu tanggung jawab mereka gitu, bukan kita lagi gitu. Tapi kalau misalnya belum didaftarkan, itu kita yang menanggung penuh akibatnya. Makanya jangan apa, cuma bikin misalnya 100 botol, jual misalnya ke online, itu hati-hati ya. Gara-gara hal sepele, misalnya ada orang gatal-gatal, terus misalnya kamu komplain, nggak dilayanin, dia merasa kesel, kita dilaporin polisi, kena nih. Karena tidak memiliki izin edar nih. Mau denda atau mau ditahan, tinggal pilih aja gitu. Ya, jadi makanya kalau misalnya mau serius, mau apa, bikin produk, jadi ada sarana lain ya. Ada kan industri yang buat maklon. Jadi industri-industri yang maklon itu entah di farmasi, entah di kosmetik, entah di obat tradisional. Nah, kita cuma hanya membayar jasa, tapi produk kita itu legal. Mau dijual kemanapun juga ada masalah. Dibanding kita membuat produk dengan rasa khawatir tiap hari, tidur juga nggak nyenyak ya, takut kalau ada bermasalah atau ada yang laporin, ini loh sanksinya. Makanya dengan kita mengerti hukum ya, dan sampai kita salah apa namanya, salah langkah, dan sampai kita kadang lalai ya. Tadinya tidak berniat tapi kita udah berbuat
yang melawan hukum. Jadi dengan undang-undang ini kita tahu, jadi menghindari kita, jadi jangan sampai salah langkah. Banyak yang terjadi ini udah udah apa udah laku jual online, tiba-tiba ditangkap, digerebek, jualan sekian tahun habis, uang juga habis, dan juga di penjara. Mau apa lagi tuh begitu. Jadi kita juga nggak boleh takut juga. Jadi kita udah ngerti caranya apa, misalnya mau bikin produk kosmetik atau bikin makanan kita bisa izin ke IRT ya, apa namanya apa namanya produk industri rumah tangga ya, IRT, PIRT ya. Terus kita bikin makanan apa, namanya orang farmasi kan ngerti mau bikin makanan kecil, sambal, sirup, minuman dan sebagainya, itu tidak bisa. Tapi daftar PIRT ya, produk industri rumah tangga, bayarnya kalau dulu sih 50.000 bayar sertifikat ya, penyuluhan lah, penyuluhan 50.000, paling juga 3 jam dikasih apa namanya ujangan, dikasih penyuluhan. Apalagi kamu yang dari misalnya dari apoteker ya, lebih ngerti. Misalnya bahan pengawetnya apa, penulisnya apa, pewarnanya apa yang buat create, kamu lebih ngerti dibanding yang cuma hanya abang-abang atau ibu-ibu yang di pasar sana. Kamu pasti lebih ngerti karena sekolah farmasi ya. Tapi jangan salah langkah, jualan produk harus didaftarkan cuma 50.000 rupiah. Kalau dulu kan sekarang mungkin apa 100 atau berapa. Tapi kamu udah bisa pegang surat itu ke IRT, itu mempunyai kekuatan hukum juga, jadi legal ya. Mau bikin kosmetik, mungkin misalnya ada misalnya kondisi begini lah, mau jualan produk, apa bisa cari industri maklun. Jadi kita jualannya legal, kemanapun juga kita nggak rasa takut. Ya kalau lihat undang-undang ini kita juga tahu nih, oh resikonya begini, bisa ditahan, bisa didenda ya. Nah, ini juga pasal 198 ya, tidak memiliki keahlian ya. Misalnya abang-abang mau bikin misalnya atau siapapun bikin kosmetik aduk-aduk, nah itu ada pidana lagi tambahannya, dendanya 100 juta lagi, seberatus-ratus bisa jadi berapa ya, denda juga, kurungan juga ya. Jadi itu ya, sehingga kita melihat undang-undang itu, lihat latar belakang undang-undang, menimbang, mengingat, dibaca materinya apa, isinya apa, dan jangan lupa itu sanksinya, lihat sanksinya apa sih gitu. Nah, nanti buat UTS ya seperti apa ya, minimal kamu misalnya definisi farmasi, obat apa sih, istilah farmasi, farmasis, apoteker itu kan banyak yang ini bahasa Indonesia, yang ini bahasa Inggris ya. Dan sampai nanti ada apa namanya peraturan-peraturan yang masih dalam apa CMP, ada kata-kata apa namanya kata-kata medical device itu misalnya apa gitu, itu sebenarnya apa sih ya. Jadi sih umum lah siapapun tahu ya. Tapi kadang-kadang kalau nggak tahu, kadang-kadang apa sih medical devices, karena belum baca. Tapi baca sekali gini ya udah selamanya kamu ingat ya. Kemudian fasilitas produksi dan farmasi. Jadi fasilitas produksi sediaan farmasi. Jadi sediaan farmasi itu kan ada obat, bahan obat, obat tradisional, sama kosmetik. Jadi kalau fasilitasnya berarti kan tempatnya. Tempatnya itu pasti industri ya. Industri farmasi, industri bahan baku obatnya ya, industri kosmetik, dan industri atau pabrik kosmetik, industri kosmetik. Jadi ini fasilitasnya. Nah, jadi semua sama ya, ngurus izinnya ya, izinnya juga izin industri, sekarang industri, izinnya industri. Kalau mau memproduksi, berarti izin produksi ya. Jadi di farmasi itu ada izin produksi, misalnya sediaan padat, setengah padat.
cair, misalnya bikin sirup, obat yang kocok, obat apa cair ya, itu harus ada izin produksi tablet misalnya, izin industri apa? Pak, ada yang minta head mic lagi, Pak. Ya, ada berapa dua orang ya. Nah, kemudian siapa yang pernah tanggung jawabnya ya? Tanggung jawabnya pasti tahu lah. Misalnya di apotek, di industri juga pasti. Oh, farmasi, industri farmasi udah pasti apoteker ya. Kalau di jadi apotek itu bisa kerja di mana-mana. Jadi jangan sampai nanti kamu jadi apoteker nggak ada kerjaan, jadi pengangguran itu jadi aneh aja gitu. Karena dia bisa bekerja obat di pabrik bahan baku obat, bisa kerja di obat tradisional, bisa di pabrik kosmetika, bisa bekerja di obat makanan, minuman, dan sebagainya. Jadi kalau produk apa kerjaan farmasian, industri yang farmasi itu pasti penanggung jawabnya apoteker ya. Dan minimal 3 nih, minimal 3. Nah, di sini ada nih, minimalnya harus 3 orang apoteker di industri farmasi. Tapi kalau obat tradisional, 1 orang juga cukup nih, obat tradisional ya. Karena umumnya obat tradisional kalau dulu-dulu kan perusahaan kecil, tapi sekarang kalau seperti sudah muncul sih bukan perusahaan kecil lagi, mungkin apotekernya bukan 1 lagi ya, atau 10 atau berapa bisa lebih. Sekarang dibuatnya zaman dulu tahun 99, terus 2009, jadi dianggapnya obat tradisional itu kecil ya. Jadi apoteker yang cuma 1, tapi namanya undang-undang ya mungkin berlaku. Tapi kalau misalnya alkes ya, alat kesehatan itu nggak hanya farmasi, dari teknik kimia pun boleh nih, alkes. Walaupun disebut alkes itu bukan hanya alat tadi ya, ada alat betul alat, alat elektronik ya. Kemudian ada seperti hand sanitizer itu bisa masuk juga ke alkes. Walaupun dia bukannya alat nih. Ada juga PKRT ya. PKRT juga nggak, selain apoteker bisa PKRT. Perbekalan kebutuhan rumah tangga. Jadi apoteker itu bisa kerja di PKRT, misalnya PKRT apa misalnya? Siapa nih? Coba Lumsi. PKRT apa sih? Lumsi. Lumsi mana orang yang Lumsi? PKRT itu apa Lumsi? Apa, Pak? Produk PKRT. Nah, ada juga ada apa obat, kosmetik, misalnya ada apa namanya obat tradisional, tapi apoteker juga bisa di industri PKRT, industri alkes. So, alkes kan produknya alat kesehatan ya tadi seperti yang alat kesehatan, seperti ranjang pun juga termasuk alat kesehatan, ranjang rumah sakit. Jadi itu juga jarum suntik juga termasuk alkes, bisa masker. Kok PKRT apa PKRT? Atau dibantu yang lainnya, coba Anissa atau Agaret ya PKRT. Anissa apa Anissa? Semua orang pada kemana? Iya, Pak. Ya, itu PKRT apa? PKRT itu perbekalan kesehatan rumah tangga, Pak. Contohnya apa? Contohnya tisu, kapas, Dapat bisa ke alkes itu pewangi. pewangi ruangan itu ke
hand sanitizer, Pak. Iya, pewangi ruangan. Hand sanitizer, ya. Ada customer saya nih, ini customer saya yang tulis sudah ya. Pernah lihat naturen nggak? Maaf, Pak, tadi suaranya nggak jelas. Naturen. Jadi sekarang ini banyak orang-orang yang bikin produk atau apa. Ya. Ini adalah salah satu customer saya. Ini bukan orang apoteker, bukan orang farmasi. Justru kebanyakan yang bikin-bikin kosmetik, bikin-bikin produk ini itu bukan dari orang farmasi ya. Jadi orang latar belakangnya ada yang dari tadi bikin sales, ada yang dari ekonomi, ada yang dari apa yang aneh-aneh. Dia mencoba bikin produk-produk yang sebetulnya sih kita lebih ngerti gitu dibanding mereka. Ini jualnya 115 tuh. Ya. Ini adalah pengharum ruang, cuman dikasih pewanginya yang bagus ya, artinya yang kualitasnya yang bagus ya, yang apa namanya. Kalau parfum itu kalau misalnya di atas $50 per kilo itu sudah termasuk bagus ya. Kalau antara 30 sampai $50 per kilo bahan bakunya itu ya sedang. Kalau tidak di bawah 30 itu kualitasnya yang boleh kata yang murah, di bawah 20 gitu. Nah, kalau misalnya kualitas yang bagus, itu pakai paling 3-4% ini. Misalnya kilonya 1 juta aja, misalnya berapa namanya? Kalau $50 kan $50 itu sekitar 750 ribuan per kilo. Dipakai cuma 4%. 4% misalnya 4 juta per 100 liter. Jadi seliternya itu 40 ribu. 100 mili 4.000 rupiah gitu. Itu bahan perfumnya ya. Ditambah yang lain-lain, paling juga sama kemasannya ini nggak sampai 25 ribu. 30 ribu ya, nggak sampai 25 ribu. Juga bisa jual 115 ribu. Sebulan bisa dia itu hanya 10 ribu sampai 15 ribu botol. Gitu. Jadi itu sebetulnya peluang-peluang itu banyak yang kita di bidang yang ngerti kita, tapi nggak kita perhatiin gitu. Malah orang-orang lain itu yang lebih yang lebih tertarik ke bidang yang pekerjaan kita. Seperti yang apalagi ada customer saya itu pakai bedak lulur ya, bedak lulur dari dari beras hitam, beras putih. Itu per bulannya puluhan ribu saset itu gila. Per bulan puluhan ribu saset, satu sasetnya 15 ribu berapa dia omsetnya? Kalau untung 500 juta itu udah pasti sih. Ya, jadi banyak peluang-peluang begini, ya artinya dalam kondisi begini orang masih bisa berusaha. Bisa orang-orang nggak punya kerjaan masih dia bisa bekerja gitu. Jadi bukan ya setiap orang punya cita-cita ya, jadi semua cita-cita itu bagus apa adanya ya. Jadi mau cita-cita apapun juga nggak apa-apa, menjadi bekerja juga nggak apa-apa, mau berusaha juga nggak apa-apa ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa berusaha itu selalu sukses, nggak juga. Banyak orang berusaha juga nggak sukses juga banyak. Dan juga berpikir bekerja juga nggak sukses, tapi banyak juga orang bekerja juga sukses ya. Jadi mau bekerja apapun kita punya cita-cita yang tertinggi dan kita juga harus didukung sama kualitas diri yang bagus ya. Cuma cita-cita tapi kualitas diri kita nggak bagus ya nggak bakal tercapai. Tapi setidaknya kalau kita juga persiapan diri dengan improvisasi diri ya minimal dengan belajar ya, dan belajar juga etika ya. Kalau belajarnya pinter, orang pinter, kalau etikanya nggak bagus itu nggak bakal jadi apa-apa gitu.
Karena kita juga hidup itu harus bermanfaat buat orang lain juga, jangan merugikan orang lain ya. Kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, jangan berbuat jahat kepada orang lain ya. Makanya tuh di etika itu penting ya. Jadi etika itu adalah diri kita sendiri. Kadang-kadang orang etikanya buruk tapi penampilannya bagus, misalnya pura-pura sopan, pura-pura baik, itu bukan etika ya. Jadi kalau etikanya itu betul-betul di dalam, apa yang ada di dalamnya keluar juga seperti itu etika. Jadi kalau misalnya orang luarnya aja, keluarnya namanya etiket, etiket bahasa Prancis ini etiket. Jadi penampilan luar, kayak etiket produk aja. Etiket itu cuma penampilan, tapi isinya bagus atau enggaknya kan nggak kelihatan. Kalau etika itu nggak kelihatan. Kalau etiket itu kelihatan dari orang ya. Penampilan luarnya atau disebut etiket itu nampak, oh iya baik, tapi apa-apa yang terbaik gitu. Jadi orang itu jangan dilihat nampak luarnya, kadang belum tentu sama yang etikanya. Makanya kita belajar etika, jadi kita belajar dari dalam kita sendiri, apa yang harus kita berbuat, apa yang kita rasakan itu baik buat orang, apa yang kita rasakan itu bermanfaat sama orang, kita menyadari ya. Makanya etika dan undang-undang kefarmasian. Jadi kita mengerjakan profesi kefarmasian, kita harus ngerti undang-undangnya, kita juga harus mempersiapkan diri etikanya. Jadi kalau misalnya etikanya udah bagus, pasti perbuatannya bagus ya. Jadi nggak mau misalnya membuat produk palsu, itu pasti nggak ada pikiran gitu. Banyak orang mau menjual produk palsu, banyak karena etikanya gitu. Kemudian banyak juga yang bikin makanan, misalnya suplemen-suplemen nih. Masih dengar semua ya? Masih dengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Orang-orang Masih, Pak. Masih, Pak. jadi yang bikin makan suplemen itu kebanyakan bukan orang farmasi, kebanyakan yang saya punya customer. Jadi orang-orang biasa yang nggak ngerti apa-apa, dia beranikan diri. Jadi artinya hidup itu kan pilihan, jadi mau apapun kita, mau belok kiri, mau belok kanan, itu adalah hak kita ya. Kita ini misalnya setelah lulus mau bekerja di rumah sakit, itu hak kita. Kita mau bekerja di apotek, itu hak kita. Tapi pesan saya harus punya cita-cita, misalnya kerja apotek nggak apa-apa, nanti cita-citanya pengen punya apotek, gitu loh. Ya. Dan sekedar cuma sampai mentok, saya kerja di apotek nggak cukup, jangan ya. Jadi nggak ada motivasi. Jadi kalau kita bekerja, kita cuma hanya untuk menghidupi kita sendiri doang loh, sama keluarga. Tapi kamu punya apotek, kamu itu bisa memberikan lapangan pekerjaan ke orang, misalnya ada 2-3 orang, 2-3 keluarga. Nah, di samping itu kan di rumahnya ada istrinya, ada anaknya. Jadi dengan adanya kita membantu untuk orang bisa minimal untuk kelangsungan hidupnya, minimal keluarganya bisa sekolah. Ya. Itu adalah suatu lebih gitu. Jadi apapun juga ya, misalnya kerja di rumah sakit, bisa jadi guru, ya, bisa jadi apa, itu juga nggak kemungkinan. Kalau misalnya punya apotek sambil berdosen juga apa-apa, itu kan juga membagi pengetahuan, membagi pengalaman ya. Kemudian kerja di rumah sakit ya jangan hanya gitu, jadi bisa dari direkturnya atau dari apanya kita ya, atau nanti mau punya buka klinik gitu kita ya, atau nanti menjadi pengusaha ya, apapun ya pengusaha, walaupun kecil sampai yang gede pengusaha gitu. Artinya pengusaha juga nggak ada yang sama yang gede, yang itu juga ada, yang untung juga ada, yang rugi juga banyak ya. Jadi orang kerja juga yang kerjanya asal-asalan juga ada juga yang kerjanya itu betul-betul yang berkualitas gitu. Nah itu semua tergantung kita ya, tergantung kita, dimulai dari etika. Jadi banyak orang yang dalam satu kerja aja, teman sendiri aja yang cukup ikutan gitu, ada apa untungnya gitu. Jadi nggak punya etika. Oke, kita kembali lagi ke kuliah, contoh aja cuma buat gambaran ya. Jadi buat semangat aja nih ya. Jadi
sekolah farmasi itu, apalagi dari apoteker itu lapangan kerja banyak sekali, tidak khawatir ya. Kita misalnya minimal aja, misalnya mau kita saya senangnya ke pertanian lah, mau bikin apa bunga-bungaan, apa tanaman bunga, anggrek itu kan dari kultur jaringan itu bisa, dari kita belajar steril ya ke kultur jaringan itu bisa. Dan di otoklav, pasteurisasi, kemudian secara aseptis, kemudian juga media agarnya, kemudian juga media apa nutrisinya ya. Itu Murasige and Skop ya. Kalau kami nulis Murasige and Skop ya. Skop ini. Masih lihat, bisa lihat ya. Ini Murasige and Skop ini adalah apa ya? Suatu ilmuwan, dia menemukan komposisi buat pengembangan produk kultur jaringan ini kepada semua tumbuhan apapun dia cocok nih. Ini sini kadarnya. Jadi farmasi bikin ini pun juga apa buat kultur jaringan itu bisa. Kultur jaringan mungkin ya. Cuman adanya hormon pertumbuhan, auksin gibberellin ya. Auksin gibberellin, ada vitamin sama seperti orang juga ada vitamin A sampai B kompleks semua. Tapi tumbuhan juga perlu vitamin B1, B6, B12 sama, tumbuhan juga sama. Lalu pengerjaannya aseptis karena dia masih bentuk spora begini, jadi rentan sama mikroba, makanya mikroba seperti jamur, bakteri, makanya dibuat steril ya. Yang apa namanya medianya agar sama tadi yang Murasige and Skop itu formulanya. Makanya kalau sebagai apoteker itu udah takut mau kerja apapun bisa, tinggal mau aja. Ya, gini-gini. Mau nanam apapun bisa ya. Jadi misalnya mau menanam mangga yang dapat pohon mangga yang bagus sih, ambil aja pucuknya. Kemudian di jus tuh si pucuknya itu pucuk yang masih kecilnya itu ya. Jadi sel yang masih mudanya itu yang calon si daun bisa sebagai itu ya apa pemicu perkembangan selnya. Masih itu kemudian sini dengan teknik kamu kan belajar steril udah gitu. Nah keunggulan ini buat pengetahuan ini keunggulan kultur jaringan. Misalnya kalau dapat pohon yang bagus itu buahnya bagus, lebat, semuanya pun berapa jumlahnya selama dalam satu batch itu sama semua nih. Misalnya umur 3 tahun berbuah ya semua berbuah 3 tahun. Misalnya pokoknya seperti itu cloning lah kayak orang kembar itu. Tapi ada buruknya, misalnya satu kena penyakit, semua kena penyakit itu ada keburukannya ya. Misalnya kamu ada nanti punya tempat kebun atau bikin kultur jaringan itu juga ada plus minusnya. Bagusnya dia misalnya berbuahnya bagus semua, misalnya kena penyakit, misalnya kena penyakit jamur tertentu atau apa ya kena semua di satu kebun. Ya. Nah, itu satu gambaran aja ya. Nah, kita kembali ke ini lagi kuliah ini. Kita kuliah sampai jam berapa? Jam berapa kita kuliah? Halo? 5 menit lagi, Pak. Ya, pertama. 10 menit lagi, Pak. Ini kalau baca ya, baca semua. Di samping itu nanti coba saya cari yang kira-kira. Ini misalnya ada produk yang ada bermasalah. Produk itu sudah disebar ke pasar, tapi ada masalah mengenai kualitasnya atau mengenai yang lainnya. Gagal atau cacat produksi. Itu biasanya dilakukan recall ya. Recall itu penarikan walaupun ada di pasaran, dimanapun itu ditarik semua ya. Maupun ada di rumah sakit, mau di distributor, maupun di apotik, atau dimanapun yang
yang pernah produk itu beredar, kita mengambil dari distributor. Distributor kemana lagi dijualnya tuh. Nah, itu harus berjenjang itu penariknya itu sangat susah sekali itu. Dan sampai nanti ada tersisa orang pakai, orang itu bermasalah, kena lagi kitanya produsennya. Jadi penarikannya saya tarik semua udah kira jumlah satu bed itu bisa 1.000, udah atau ambil misalnya 900, yang 100 sudah terjual sama orang. Nah, orang itu jadi kita pantau, yang 900 juga kita tarik, kita musnahkan, disaksikan oleh orang dari POM, dimusnahkan di industri, di tempat industri, baru ada pencatatan dan pelaporan gitu. Ini semua undang-undang kamu terjemahin, misalnya mengenai apa namanya, supaya dipermudah nanti bagaimana caranya ya, kamu punya teknik-teknik tersendiri. Misalnya bedanya narkotika sama bedanya psikotropika apa? Pak, nanti dikirimin nggak, Pak? Filenya. Saya itu lagi saya di apa lagi letak lagi apa gitu. Baik, Pak. Tapi kamu juga harus baca yang lain juga ya. Kadang-kadang saya juga sini nggak juga, soalnya kan dari saya juga. Iya, Pak. Tahu juga, saya tahu. Minimal tuh narkotika adalah itu nih, yang saya bilang ya. Jadi menurunkan kesadaran, hilangnya rasa-rasa sakit atau rasa apa tuh bisa hilang ya. Makanya buat orang kanker apa dikasih golongan narkotika ya, buat yang terasa nyerinya. Tapi efeknya juga dapat menimbulkan ketergantungan. Tapi kalau psikotropik itu dia bukannya menghilangkan rasa nyeri, cuma dia mempengaruhi aktivitas mental perilaku orang. Jadi ini undang-undang lama, misalnya ada produk narkotika yang baru, biasanya dibuat peraturan baru lagi ya. Ada revisi undang-undang mengenai misalnya obat-obat psikotropika yang baru, ada lagi ya. Karena setiap hari orang lebih apa ya, menemukan sinyal-sinyal kimia yang dapat mempengaruhi psikis orang ya. Karena di pasaran harganya mahal ya. Karena orang walaupun hukumannya juga hukuman dari hukuman mati atau hukuman seumur hidup, tapi nggak gerak-gerak ya. Jadi kalau psikotropika itu mempengaruhi ya, aktivitas mental sama perilaku. Karena dia bekerjanya pada SSP ya, susunan saraf pusat. Jadi efeknya itu mental perilaku. Kemudian pekerjaan ini kefarmasian. Jadi kefarmasian itu pengadaan sediaan farmasi, juga kerjaan kefarmasian. Memproduksi sediaan farmasi, juga produksi juga itu kerjaan kefarmasian. Mendistribusikan atau penyaluran juga sama. Kemudian pelayanan ya, pelayanan rumah sakit, apoteknya ya di kerjaan kefarmasian juga. Ini tujuan itu kerjaan kefarmasian sih. Dia memberikan perlindungan kepada pasien atau masyarakat yang menggunakannya. Jangan sampai orang itu kalau dilindungi itu bisa aja obat-obat yang membahayakan, obat-obat yang tidak berkualitas, yang tidak aman bisa dikonsumsi. Makanya tugasnya seorang farmasi ya memberikan perlindungan. Terus mempertahankan mutu atau meningkatkan mutu. Jadi membuat produk itu harus yang bermutu. Jadi manfaat itu di nomor sekian ya. Jadi pertama itu harus berkualitas dan bermutu. Kemudian aman, aman dulu nih. Harus aman jangan sampai bermanfaat apa mengobati tapi nggak ada aman juga nggak bakal lolos itu. Jadi harus aman dulu, bermutu dan berkhasiat. Kemudian itu memberikan kepastian hukum juga nih. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atau konsumen. Jadi seperti saya bilang tadi, kepastian hukum itu supaya artinya si masyarakat itu merasa tenang ya, merasa tenang,
rasa damai, rasa gembira, ya. Masa bahagia, kebahagiaan artinya dia nggak khawatir obat ini bermanfaat enggak, bahaya atau enggak. Dengan adanya kita bekerja di fasilitas farmasi atau pelayanan farmasi itu masa tenang. Karena produknya itu udah pasti berkualitas. Bismillah, jam 5.18. Seperti saya bilang tuh sediaan farmasi itu jangan lupa ya. Sediaan farmasi itu ya obat ini di undang-undang undang-undang kesehatan juga tetap sediaan farmasi itu obat sudah tersenang sediaan farmasi. Beda dengan alat kesehatan, obat juga alat kesehatan itu apa ya? Makanya bahan juga termasuk juga di bahan. Istilah produksi juga produksi menghasilkan, menyiapkan, mengolah, gitu. Pasti mengolah produksi, membuat, habis dibuat dikemas, dikemas, atau bentuknya ada yang besar, dikecilin lagi bentuknya, atau bentuknya ada yang bentuknya macam-macam bentuk sediaannya itu di dalam produksi ya, bentuk kulit, bentuk tablet, bentuk apa. Kemudian alat kesehatan juga, jadi membuat alat kesehatan, nah seperti saya bilang alat kesehatan ini bukan hanya dalam bentuk alat ya, bahan-bahan kimia juga seperti antiseptik, desinfektan itu termasuk ya barang-barang alkes ini. Kemudian si peredaran itu adalah serangkaian kegiatan untuk penyaluran, penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Jadi untuk peredaran itu namanya peredarnya, jadi menyalurkan dan penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Jadi intinya penyaluran ya, penyaluran dan penyerahan. Nah, ini gambaran aja ya. Kamu sudah belajar ya. Jadi coba nanti saya saya intisarinya lah coba nanti saya coba buat. Tapi jangan harapan di sini, siapa tahu ada yang lain. Soalnya saya juga nggak mungkin mentah-mentah saya begini ya. Jadi kamu harus baca dulu ngerti, mungkin kamu bisa jawab. Nggak baca nggak akan bisa juga. Ya. Kadang-kadang waktu itu bisa habis 2 menit pun terasa cepat sekali ya. Kalau lagi ujian itu sedangkan 2 menit, 2 jam aja perasaan sebentar banget. Kemudian saya mau tanya nggak? Yang tanya. Sebelum ini saya foto dulu ya. Saya foto buat absen. Kadang-kadang kalau absen itu jumlahnya lebih banyak ya. Tanpa dipoto, ikutin ngebacain dari tugas itu lama sekali. Soalnya isinya nanti kita disalin lagi di editing, di salin absen, disiakan. Pasti mending namanya itu berdasarkan abjad A sampai Z. Kalau disiakan itu acak-acakan susah itu nyarinya nama. Iya, sesuai sama NIM, Pak. Sesuai sama NIM. Sama NIM apa tuh? Nomor induk mahasiswa. Iya, betul. Betul ya. Sama NIM ya. Iya, kalau di Siakat emang urutan nomor induk mahasiswa, Pak. Jadi abjadnya berantakan. Berantakan. Ini ada siapa lagi orang lagi Widya Pratiwi. Jadi dengan ini saya lebih gampang di foto ya. Ini sebagai bukti juga ya. Kalau waktu-waktu ada yang komplain, oh saya masuk, mana buktinya ya ini dilihat di sini. Jadi kalau di hukum ini salah satu barang bukti ya. Alat bukti. Alat bukti kalau sewaktu-waktu ada masalah, ini alat bukti ini bisa sebagai
dasar. Jadi apapun juga itu alat bukti minimal itu 2 ya. Jadi kalau misalnya apapun, misalnya surat, gambar, foto, suara ya, tanda tangan, saksi itu juga sebagai alat bukti. Jadi kalau kita mengklaim cuma sendiri doang, omongan kamu doang atau omongan kita doang itu bukan sebagai alat bukti, nggak bisa didengar gitu. Jadi harus misalnya ada gambar, foto, oh saya ini loh, saksinya ini loh, saya ikut ya dengan foto ini, nah itu pasti akurat ya. Misalnya kamu minjemin ada seorang contoh minjemin uang ya. Kamu sebagai pegangan apa? Sewaktu-waktu kamu nagih ke dia. Biasanya apa? Misalnya kamu juga dibilang uang ada juga enggak, pas-pasan gitu. Kalau saya kasih ini juga cukup gede. Tapi dia ntar ini nggak balikin enggak ya waktunya bisa pas nggak waktu yang sesuai dengan janji itu. Kamu biasanya pakai apa biasanya? Umumnya orang. Kalau misalnya dengan memberikan aja sama tunai tanpa ada bukti apa juga nggak bisa sebagai alat bukti ya. Minimal ditransfer, nah transfer itu juga alat bukti satu ya. Kedua ada saksi waktu nyerahin itu ada orang lain selain kita itu buat saksi juga. Jadi harus minimal makanya waktu penyidikan si polisi itu harus berusaha bagaimana mencari sebanyak-banyaknya alat bukti. Soalnya bisa aja yang lawan itu punya alat bukti juga gitu. Jadi nanti yang ngadunya itu alat bukti siapa yang lebih lebih yang memenuhi lebih logis lagi. Yang memenuhi hukum itu yang mana tuh? Bener enggak dia? Misalnya udah di surat, misalnya pakai tanda terima lah, pasti pakai tanda terima ya. Ini contoh ya, buat contoh aja buat gambaran ya. Artinya walaupun tanda terima, kadang-kadang juga belum tentu kita bisa menuntut yang apa yang kita mau. Misalnya kamu minjamkan orang uang, pasti pakai itu kadang-kadang orang pakai surat ya, betul nggak? Iya Pak, tapi kalau sama temen nggak mungkin pakai bukti Pak. Iya, ini makan ini kan sekarang bukan teman, bisa aja nanti bisnis atau apa gitu. Ini kan jangka depan ya. Iya Pak. Waktu ini cuma hanya contoh. Siapa tahu pinjam barang atau apa gitu ya. Misalnya minjem bahan, ya itu tergantung kita kepercayaan kita sama dia lah. Kalau kita kadang-kadang etika ini kayaknya nggak yakin, kadang-kadang susah juga. Tapi misalnya dia sudah mulangin, cuma mulangnya kapan ini? Saya kan mau pakai juga ini uang gitu, mau bantu gitu. Kan banyak juga orang mau nagih malah dibunuh itu banyak ya, betul nggak? Banyak itu yang di berita-berita itu dibunuh gara-gara mau nagih uang gitu. Banyak yang dibakar tuh, itu kan nagih uang juga. Ujung-ujungnya nolong tuh ini cuma hanya contohnya, nggak semua orang begitu. Ini membuat jaga-jaga ya, jaga-jaga. Kadang-kadang kita kan nggak tahu etiketnya bagus, etikanya kan belum tentu. Misalnya ini tuh antara etiket sama etika itu kan juga berbeda. Tujuannya bagus, kadang-kadang ini mah contoh-contoh nggak ada yang fakta-fakta yang ada ya, ini fakta. Yang kemarin tuh ada apa ya, istrinya dokter yang dibakar tuh di mobil itu kan gara-gara uang juga gitu. Karena dia lagi sendiri gitu loh, nggak bisa apa-apa, nggak ada barang buktinya gitu. Makanya sekarang sudah tulis surat ya. Suratnya gimana kadang-kadang minjam. Iya, artinya si A meminjam uang saya senilai berapa gitu ya. Nanti mau dipulangkan kapan gitu ya biasanya ya. Awalnya gitu ya. Tapi namanya meminjamkan itu beda loh, sama menitipkan itu enggak. Misalnya kamu meminjamkan motor ya, sama kamu menitipkan motor itu bedanya apa? Antara meminjamkan motor sama menitipkan motor ya. Yang tahu nggak? Beda, Pak. Bentar, coba bentar, apa bedanya apa? Apa bedanya? Siapa yang tadi ngomong? Genta Pak. Itu bentar, apa bedanya? Meminjamkan motor sama menitipkan motor. Kan gampang itu sehari-hari itu, kata-kata sehari-hari. Kalau meminjamkan kan ada ini Pak,
apa namanya, ada permintaan dari yang memakai gitu, Pak. Kalau dititipkan kan belum Iya, tentu 100% tanggung jawab yang dititipkan gitu. Kalau terjadi sesuatu gitu. iya. Kalau dipinjamkan kan udah ada, Kalau menitipkan, ibarat udah ada, kalau yang dititipkan itu kan kalau terjadi sesuatu belum tentu yang dititipkan itu akan bertanggung jawab gitu. Kalau dipinjamkan kan secara nggak langsung udah ada perjanjian untuk saling tanggung jawab gitu. kan artinya yang dititipkan juga menerima ya. Misalnya ada titipan hilang, dia agak merasa tanggung jawab, loh kok bisa hilang ya? Sudah saya udah dititipkan pesan-pesan itu, misalnya kamu dititipkan teman ya, kamu kan ada rasa tanggung jawab, kok bisa dititipkan kok masih hilang juga gitu loh. Ya, jadi misalnya jangan hilang banyak kempes saja kamu merasa nggak enak, oh teman saya dititipkan banyak kempes, saya nggak apa-apain. Tapi misalnya kamu minjam atau dia minjam, nanya dipinjam, pasti dipakai gitu ya. Mau kempes, mau ada yang apa, misalnya ada yang kecil ya wajar kamu dipakai ya. Misalnya ada bahan kempes. Oh tadi saya pakai nih banyak kempes karena saya udah benerin lagi. Artinya tuh kalau dipakai itu bisa berubah gitu. Bisa berubah, bisa nggak berubah. Gitu. Begitu uang, kalau dia meminjamkan ke kita minjam, dia minjam ke kita, udah pasti uang itu kan untuk dipakai ya. Tapi kata-kata jangan meminjam, jangan minjaman uang, menitipkan uang gitu. Mau nggak dia dengan kata-kata itu? Kalau memang mau ya silakan mau pinjamkan. Tapi kalau nggak kata-kata menitipkan, ya itu terserah dia gitu. Gitu nggak? Kalau menitipkan, kamu udah pasti barang itu uang kamu udah nggak berkurang lah. Kalau berkurang udah pasti dia apa? Udah apa namanya? Udah delik gitu. Apalagi waktunya. Namanya nitipkan, saya nitipkan uang bisa 1 juta. Tanggal 1 bulan depan saya mau ambil. Itu barang itu harus lengkap 1 juta dan tanggal itu juga harus ada barangnya itu. Nah dia sanggup nggak dengan apa perjanjian seperti itu? Kalau dia butuh mah pasti sanggup aja gitu. Kalau dia nggak sanggup berarti dia ada niat yang melenceng gitu loh. Kalau udah tantangan ya itu tinggal kamu dah tega-tegaan. Nah, kalau misalnya nggak tega ya udah jangan lapor polisi. Tapi kalau nilainya tega apa kembali gede kamu merasa waduh sayang banget ini saya juga butuh. Kapan dia udah 1 bulan, 2 bulan, tahun, 2 tahun, 3 tahun kok nggak bayar-bayar. Nah tinggal terserah itu terserah kita. Jadi bolanya dari tangan kita gitu. Gitu. Ya, kalau kita nggak apa-apa ya nggak apa-apa dia mau nggak bayar ya nggak apa-apa itu tergantung kita. Tapi kalau kita tagih secara apa pengaduan polisi, kita banyak kita yang bekerja nanti hukum yang bekerja gitu loh. Karena banyak-banyak kasus orang diberi uang, ditagih, dibunuh. Ini cuma bukannya nakut-nakutin uang ya, cuma hanya ada fakta, ada kasus. Jadi kita bisa lihat juga. Ini bagi apa ya? Bagi apa pendapat, bagi pengalaman, melihat kasus-kasus yang ada. Soalnya beberapa bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini kok ada banyak pembunuhan ujung-ujungnya kok uang gitu. Karena dia ngasih diam-diam, nagih diam-diam gitu. Kalau masalah cuma ke sumur juga kayak uang itu atau apa nggak tahu. Yang banyak berita-berita yang itu. Yang saya tahu yang dibakar dalam mobil itu uang gitu. Nah kalau misalnya dia menitipkan uang, kalau dia bertanggung jawab dia pasti berani ya. Oh karena kita balikin tanggal sekian, uang juga pasti gitu. Tapi kalau cuma hanya meminjamkan, ya tarsok ya kita nggak bisa apa-apa. Gitu. Nah, itu cuma hanya ilustrasi fakta-fakta yang ada sekarang kita buat pelajaran ya. Artinya tergantung kita ya, tergantung etikanya dia, tergantung etikanya kita ya. Tapi bolanya itu ada di tangan kita, bukan di tangan dia. Ya. Jadi kita mau apain terserah kita. Ya. Mau kita gratis nih nggak apa-apa, itu terserah kita. Mau dibebasin aja karena karena hubungan bisnis udah lama, karena apa itu bisnis ayam tuh masa yang dibakar itu. Mau bisnis ayam ujung-ujungnya mati dibakar. Karena tadinya baik-baik, setelah ujung-ujungnya ya memang faktanya begitu yang ada di masyarakat, yang ada di surat kabar. Makanya permainan kata-kata aja tuh kita udah bisa buat pengamanan kita aja. Ya itu bukan hanya apa namanya sekedar intermezzo ya. Iya Pak, waktunya udah habis Pak. Ya, ini jam udah 32 ya sudah. Oke ya.
Sampai itu lagi ketemu 2 minggu lagi, nanti selamat ujian UTS ya. Belajar yang benar ya. Jangan ngarepin Nanti dikirimin kan Pak kisi-kisinya? foto saya belum buat bukti absensi ya. Oh iya Pak, foto dulu Pak. Bisa itu tampakin wajahnya jadi saya kenal orangnya. Setelah ngomong juga kedengeran kedengeran yang si orang mana. Yang di page pertama ada 3 kelompok ya semua. Ini yang belum ada Genka enggak ada di si Nadia, Esa ya, Wita. Ya kamu juga yang di komputer foto juga penting buat simpen waktu-waktu. Kok saya nggak masuk hari ini? Nah kamu bisa bukti ini saya masuk. Ya. Ini siapa lagi nih? Elana. Antara ada foto sama di foto apa kita pakai videonya udah pasti orangnya ada. Kalau misalnya cuma nggak ada tampak orangnya pergi juga kan artinya beda itu apa kadarnya. Ya. Helena, Yeti, mana orangnya? Yang ketiga lagi nih ya. Sudah. Helena, Lele, Elisa, Nafi, Wulan mana Agnes, Beka, Yeti, Helena, mungkin. Fitriani, Nurhaliza. Sudah. Siap ya? 1, 2, 3. Ya. Sudah 3. Oke ya, selamat sore ya. Selamat ketemu lagi nanti 2 minggu lagi. Selamat belajar. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Pak, nanti dikirimin kan Pak kisi-kisinya Pak. Sore, Pak. Makasih, Pak. Harap bisa usahain nanti ya saya. Iya Sehat selalu, Pak, makasih Pak. Sehat terus Pak. Makasih ya semua. Makasih, Pak. Dadah Pak. Dadah, Pak. Pak. Di LDSM, Pak. Apa tuh?